Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan resmi merilis jersey tandang sekaligus memperingati 20 tahun juara Liga Champions di Athena musim depan. Milan merilis sebuah pengumuman bahwa klub berencana untuk merilis seragam baru yang akan diumumkan pada hari Selasa 21 Juli. Jersey ini akan menampilkan karangan bunga di sekitar logo dengan warna putih krem, dan jersey itu akan ada tulisan memperingati juara Liga Champions terakhir kali. Berikut pengumuman Rossoneri disampaikan melalui website resmi klub. Putih klasik seperti simbol sikap juara diwujudkan oleh frasa setelah Istanbul selalu ada Athena. Ini adalah pesan yang menangkap mentalitas mereka yang mengubah setiap tantangan menjadi kesempatan baru untuk dimulai lagi, dan mereka yang tidak sabar untuk memakainya. Tulisnya, tulisan Dopo Istanbul CE Sempre Athene, atau artinya setelah Istanbul selalu ada Athena, akan benar-benar terukir di kerah bagian belakang jersey yang akan memperingati kesuksesan pada musim 2006-2007 yang akan selalu dikenang dengan baik oleh Rossoneri. Phil Foden tidak mungkin bergabung dengan AC Milan pada musim panas ini menurut sebuah laporan. Nama Foden telah dikaitkan dengan Diavolo dalam beberapa hari terakhir, di mana dia disebutkan akan menggantikan posisi Rafael Leao yang kemungkinan akan hengkang. Dia merupakan produk asli Akademi Manchester City dan penggemar The Citizen sejak kecil, tetapi situasi kontraknya sekarang cukup rumit dan akan berakhir pada tahun depan. Kemarin Gianluca Di Marzio membahas tentang situasi Foden di Etihad dan kemungkinan kepergiannya dari tim masa kecilnya itu. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Nama Foden telah muncul akhir-akhir ini. Kami telah melakukan pengecekan, tetapi terkait dengan parameter gaji dan upahnya berada di luar anggaran Milan seperti yang disediakan oleh Cardinale, ungkapnya. Selain itu, Rossoneri memang disebutkan memiliki anggaran sebesar 250 juta euro untuk musim panas, tetapi anggaran tersebut juga termasuk penjualan pemain. Pembelian Foden yang ditaksir sekitar 60 juta euro jelas akan membuat dana musim panas akan habis dengan sangat cepat. AC Milan pertimbangkan Rafael Guerreiro sebagai pengganti Pervis Estupinan yang segera hengkang menurut sebuah laporan. Milan News mengutip Tuttosport yang melaporkan bahwa nama Guerreiro bisa menjadi pilihan menarik bagi Diavolo yang dapat mendaratkannya dengan status bebas transfer. Setelah menghabiskan 9 tahun berkarir di Jerman, tampaknya sekarang waktunya untuk mencari tantangan baru, terlebih kontraknya tidak diperpanjang oleh Bayern Munchen. Namun masalah utama adalah tentang situasi. Laporan lainnya menunjukkan bahwa mantan bek Borussia Dortmund itu mempertimbangkan untuk pensiun karena cedera yang terus membekapnya. Selama 3 tahun terakhir, dia telah melewatkan total 32 penampilan, dan hal inilah yang mendorongnya untuk gantung sepatu lebih cepat. Dalam beberapa waktu terakhir, Guerreiro terus berjuang dari masalah fisik dan juga kebugaran sembari mempertimbangkan karirnya. Di sisi lain, bek sayap itu bisa merapat ke San Siro dengan gratis, sehingga tentu saja profilnya bisa menjadi sangat menarik bagi manajemen Rossoneri untuk menggantikan Estupinan yang akan tampaknya segera bergabung dengan Aston Villa. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. AC Milan siap melawan Borussia Dortmund demi mendapatkan Konstantinos Karetzas menurut sebuah laporan. Milan telah mengidentifikasi Karetzas sebagai target prioritas untuk mengisi peran di belakang Gonzalo Ramos, dan sekarang Diavolo telah bergerak serius. Corriere dello Sport melaporkan bahwa dia akan menjadi rekrutan sempurna untuk formasi 3-4-2-1 yang akan digunakan Ruben Amorim musim depan, dan hal ini didukung oleh performa impresifnya musim lalu. Sejak dibukanya bursa transfer musim panas, Borussia Dortmund adalah tim yang paling serius melakukan pendekatan, tetapi belum ada kesepakatan yang terjalin. Tawaran terbaru dari tim Jerman itu sekitar 25 juta euro, tetapi geng dengan tegas menolak karena mereka hanya mempertimbangkan penawaran setidaknya 35 juta euro. Namun Rossoneri belum siap untuk mengirimkan tawaran kepada klub Belgia itu karena mereka harus melakukan penjualan pemain terlebih dahulu. Meskipun begitu, Milan akan berusaha mengamankan perjanjian pribadi dengan penyerang asal Yunani itu, dan kemudian barulah negosiasi dengan geng akan dilanjutkan. Pierre-Emile Hojbjerg bisa menjadi target lini tengah Ruben Amorim di AC Milan menurut sebuah laporan. Ruben Amorim sebelumnya menegaskan bahwa dia ingin mengevaluasi seluruh pemain AC Milan dan tidak terkecuali pemain yang akan kembali dari masa pinjaman. Sang pelatih akan memahami situasi lini tengah Rossoneri yang penuh sesak, dengan nama Samuel Ricci dan Harun Josari tampaknya akan menjadi bagian dari skuadnya. Sekarang Gianluca Di Marzio berbicara di El Original dari calciomercato.com tentang nama baru yang dapat masuk ke dalam daftar buruan Rossoneri musim panas ini. Berikut
Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Perhatikan Milan, mereka siap untuk memanfaatkan peluang apapun setelah Amorim memahami dan mempelajari skuad yang dia miliki dan telah mempelajari para pemain yang telah kembali dari masa pinjaman. Hojbjerg adalah pilihan untuk lini tengah dan dia akan meninggalkan Marseille, ungkapnya. Pervis Estupinan semakin dekat untuk meninggalkan AC Milan dan bergabung dengan Aston Villa menurut sebuah laporan. Sejak dibukanya musim panas kali ini, Milan telah menghabiskan banyak uang untuk memperkuat lini pertahanan dan lini serang dengan kedatangan Gonzalo Ramos dan Mario Hila. Jadi sudah waktunya bagi Diavolo untuk mendapatkan pundi-pundi uang serta memberikan ruang di dalam skuad dengan cara penjualan pemain. Salah satu pemain yang tampaknya segera angkat koper dari Milanello adalah Estupinan yang sangat diminati oleh Unai Emery di Villa. Ekuador itu bisa meninggalkan San Siro dan kembali reuni dengan mantan pelatihnya di Villarreal itu. Terlebih Villa telah memiliki dana segar dari penjualan Lucas Digne ke PSG. Sekarang Matteo Moretto telah memberikan informasi terbaru dari akun X miliknya dengan meretweet unggahan dari Milan Eye bahwa persyaratan pribadi antara Estupinan dan Villa telah tercapai dengan menuliskan Pervis Estupinan selangkah lagi menuju Aston Villa, tulisnya. AC Milan telah mengkonfirmasi penjualan Maximilian Ibrahimovic ke Jong AZ secara permanen. Setelah musim kemarin menghabiskan musim bersama Jong Ajax, Ibrahimovic telah kembali ke Milanello, tetapi tampaknya tidak ada kesempatan baginya di skuad utama. Ruben Amorim telah mengevaluasi setiap pemain dan Ibrahimovic tidak termasuk ke dalam rencananya, tetapi dia tetap akan menjadi prospek pemain muda yang dapat tumbuh di masa depan. Sekarang Ibrahimovic akan kembali ke Belanda dengan bergabung dengan AZ Alkmaar dan mereka telah mengkonfirmasi kedatangan putra dari Zlatan Ibrahimovic tersebut. Berikut pengumuman klub disampaikan melalui calciomercato.com. Maximilian Ibrahimovic diizinkan untuk pulih dari cedera ringan dan bergabung dengan Jong Ajax. Belum jelas kapan penyerang berusia 19 tahun itu akan kembali ke lapangan. Ketika momen itu tiba, dia akan diberi kesempatan untuk berkembang lebih jauh dengan keyakinan bahwa dia bisa memberikan nilai kepada klub dalam jangka panjang, tulisnya. Tidak disebutkan berapa biaya transfer yang dikonfirmasi oleh Ajax dan pernyataan tersebut, dan bahkan mereka tidak menuliskan apakah itu merupakan transfer permanen atau pinjaman. Namun Daniele Longo mengatakan bahwa itu merupakan kepindahan permanen, sehingga sekarang hanya tersisa dua Ibrahimovic di Milan. Pemain muda AC Milan yaitu Berka Karaca alami cedera parah saat jalani latihan pramusim bersama skuad Ruben Amorim. Pada pramusim kali ini, Amorim ingin menguji beberapa prospek pemain muda seperti Francesco Camarda, Andre Kostic, dan juga Christian Komoto. Namun ada satu nama lagi yang membuat kagum sang pelatih. Dia adalah Karaca yang bergabung pada musim panas lalu dari Schalke dan bermain di posisi bek kiri. Sebenarnya dia bermain untuk Futuro, tetapi karena Pervis Estupinan yang sedang libur akibat tugas internasional dan tampaknya segera hengkang ke IPL, maka Karaca menggantikan posisinya. Namun Rossoneri mengumumkan kabar buruk tentang kondisi sang pemain setelah alami cedera parah. Berikut pengumuman klub disampaikan melalui website resmi mereka. AC Milan dapat mengkonfirmasi bahwa Berkay Karaca telah menjalani operasi di varese untuk memperbaiki patah tulang metatarsal keempat di kaki kanannya. Operasi berhasil dilakukan oleh Dr. Carlo Montoli dan timnya di hadapan dokter klub yaitu Andrea Bulgeroni. Bek itu telah keluar dari rumah sakit dan telah memulai program rehabilitasi di Milanello, tulisnya. Paulo Fonseca tampaknya telah mengorbankan segalanya dan sangat kecewa dengan waktunya bersama AC Milan. Sport Week membagikan sebuah video tentang wawancara Fonseca yang membahas tentang pengalamannya saat menukangi Diavolo. Berikut komentar mantan pelatih Rossoneri itu disampaikan melalui Milan Press. Saya kecewa karena 2 tahun lalu saya dipanggil karena satu alasan. Klub menginginkan untuk mengubah gaya permainan tim. Kami ingin Milan menjadi dominan, menguasai bola dan bermain di wilayah lawan. Saya menjawab, sempurna, itu ide yang sama dengan saya tentang sepak bola. Tapi kenyataannya adalah perubahan membutuhkan waktu dan memainkan sepak bola semacam itu di Italia tidaklah mudah. Untuk mencapai titik itu, pertama-tama Anda harus mengubah pola pikir para pemain. Saya mungkin terdengar sombong, tetapi saya menunjukkan hal itu dan sejak saya pergi, saya belum melihat Milan menampilkan kualitas permainan yang mereka tunjukkan ketika saya berada di bangku cadangan. Saya melihat bahwa Amorim tiba di Milanello dan Cardinale ada di sana secara langsung untuk menyambutnya. Namun ketika saya tiba, tidak ada siapa-siapa di sana, ungkapnya.